Menaikkan pujian dan syukur ini pada Bapa, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang selalu mengiringi setiap langkah kami. Tuhan, kami susah ataupun senang Tuhan, dalam setiap detik waktu, nafas yang kami hirup, maupun yang kami hembuskan Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan memiliki Allah seperti itu. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita ulang sekali lagi dari awal. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa. Yesus, terimalah berkat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum
Tuhan, selalu berterima kasih atas setiap kebaikan. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan, hanya pujian yang sederhana ini Bapa yang dapat kami naikkan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan pada Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami betapa namamu Tuhan kami dimuliakan Yesus atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu begitu besar atas hidup kami Tuhan. Sampai pada saat ini kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama Tuhan. Kami boleh bertemu dengan saudara seiman kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah ini, dari awal Tuhan pertengahan hingga akhirnya, dan sampai pada firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melakukannya Tuhan tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku yang benar. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu. Kami mau akhiri doa ini Bapa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah firman-Mu di Kristus Yesus. Berikanlah kami pada hari ini akan sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Mari kita menari, angkatkan badan kita seperti Daud menari. Amin. Karena Allah kita dahsyat dan merah. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita lagi dan ngomong. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Oleh ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari beri sorak-sorai lagi untuk keyboard. Serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
dan akan tergoyahkan, dan akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan dari sekali lagi dari awal. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dan akan tergoyahkan, dan akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, utama Tuhan yang baru ajaib. Selanjutnya kita akan memberikan ruang kesaksian bagi Bung Valen. Tempat yang satu sudah selesai. Salam. Ya. Sekali lagi, salam. Thank you. Hari ini saya mau bersaksi bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Di satu sisi, saya juga mau bersaksi kita sebagai bapak atau kepala rumah tangga pun juga kalau kita salah melangkah juga bisa menjadi fatal. Ini kisah nyata. Maaf saya lagi pilek juga, tapi semua itu bukan karena saya. Hari ini saya mau bersaksi dua kejadian, tetapi kedua-duanya adalah karena kemurahan Tuhan. Yang pertama, saya bersaksi mengenai istri saya sendiri. Kejadian ini sangat fatal. Kami tanggal 28 itu rencana mau balik ke Jawa. Itu manusia. Terus dia telepon sama orang tuanya, dia tanya, "Mak, saya begini. Dia mau pulang." Saya bingung, waduh, gimana nih? Oke, tidak ada masalah. Saya tanya dia kembali, "Kamu mau pulang?" "Iya." "Oke." Saya bilang, "Tuhan, saya tidak bisa mengambil langkah ini." Dia berbicara dengan mamanya lagi, dia sakit terus itu perut. Saya cuma bilang, "Aduh Tuhan, ini gimana ya?" Di sini peranan suami harus penting.
salah mengambil langkah dan keputusan fatal bisa kehilangan kedua-duanya. Saya lihat kembali, saya tanya dia, gimana? Udah pulang aja katanya. Oke. Dia tidur di tempat tidur. Tiba-tiba saya pergi ke tetangga, saya panggil tetangga. Saya bicara dengan dia, kita bawa ke mobil. Setuju? Oke. Setuju. Saya merenungkan lagi. Saya bilang, Tuhan, gimana nih? Oke, saya ikut aturan aja dia mau. Dia suruh rapikan barang-barang untuk pulang kampung. Saya rapikan itu barang. Tiba-tiba tanpa disadari dia balik ke toilet. Saya lihat begini juga teper nih. Mau masuk kamar mandi itu saya bilang tidak bisa. Keputusan harus tepat. Kita langsung ke bidan. Saya tidak mau tahu. Di sini Tuhan bekerja luar biasa. Baru saya sadar itu setelah 3 hari berturut-turut Seva itu memberi tanda buat mamanya. Jadi pada Seva tidur dia nangis. Oh nangis terus ya. Di jam yang sama dia waktu itu dia nggak pernah kayak begitu. Dia pegang mamanya dia nangis. Kita tanya mamanya, kamu pukul gak? Sevanya? Dia bilang tidak. Oke. Tiba-tiba saya bilang, oh ini Tuhan kasih tanda buat saya. Saya harus ambil langkah. Saya ingat Seva punya nangis, saya bilang dia kita pergi ke bidan. Malam itu juga saya punya istri pakai motor. Karena maklumnya kita bukan ada punya mobil, saya manual aja. Saya pikir udah ambil motor, dorong motor, bawa langsung ke bidan. Sampai ke bidan itu saya pikir cek, ternyata sampai di bidan saya juga kaget. Saya telepon mama Sisi, saya bilang mama datang mama. Saya tidak mau tahu lagi mama harus datang. Saya kirim telepon mama, saya berdua udah sampai di rumah sakit. Tiba-tiba bidannya ngomong buat saya, oh istri mau melahirkan. Hah? Saya kaget, saya bilang yang benar, iya udah perlukan 10 tinggal melahirkan. Udah, Yesus memang luar biasa Tuhan ini Allah kita Allah yang hidup bukan yang mati. Oke, sekali lagi berkumpulan buat Tuhan. Apa yang terjadi? Saya dipaksa masuk. Terus kayak saya bilang, kakak mesti masuk ke dalam ya istri melahirkan. Saya bilang, dek, saya masuk saya dari saya bisa. Waduh pingsan yang ada sis Rahel dan melahirkan saya pingsan dia bisa bahaya. Akhirnya saya dorong mau masuk aja. Kamu mau masuk saya doa di luar saja. Saya nggak apa-apa, itu kan sama saja. Memang betul Tuhan itu Allah yang hidup. Pas mama masuk, mama pegang dia tentang itu gak lama kemudian, memang kita doa di luar juga toh. Tapi 3 lama kemudian itu tiba-tiba tuh teriak kencang. Bayi itu langsung lahir. Dan angkanya istimewa banget. Tanggal 28, jam yang ke-23 lewat 30 menit. Kaget, Karisat sama-sama 7 handphone. Wow, ada apa di balik ini? Saya tidak ngerti. Tapi yang saya maksudnya di sini, kita sebagai suami harus peka. Jangan terlena, karena itu nyawa. Oke, di sini kemuliaan Tuhan sangat bekerja luar biasa buat keluarga saya. Kesaksian yang kedua, saya potong-potong aja. Suatu saat saya nagih itu ada klien dari Hong Kredit. Ibu-ibu, saya WA dia, suruh bayar. Dia bilang dia gak ada punya uang. Terus saya bingung, kenapa ibu gak mau bayar? Mau paksa saya juga gak ada duit, Pak. Dia tunjuk ATM, screenshot itu, dia pilih itu 75.000. Saya bilang, aduh. Tapi saya tidak tahu bilang apa, dia bilang saya sabar aja. Tanpa disadari, dia bilang begini, Pak, saya minta didoain. Oke. Karena saya tahu itu Roh Kudus saya minta, saya tahu aja. Kalau tanpa disuruh saya tidak mau. Saya doain aja. Oke Bu, saya doain. Setelah saya doain, Bapak Ibu, jangan anggap Tuhan kita tuh mati. Benar-benar hidup dia bekerja luar biasa. Kemarin saya datang, apa bahasa dia buat saya? Om, kenapa? Tuhan Om itu luar biasa. Tulis sekali mulai buat Tuhan dong, saya mau ingin tahu. Bukan saya aja, dan saya yakin kita semua akan menjadi berkat bagi orang lain di luar. Itu nyata. Saya sampai merinding. Lalu dia bilang, Om luar biasa. Saya bilang tidak, Tuhan itu yang bekerja. Saya hanya pekerja biasa aja yang melakukan pekerjaan apa yang Tuhan mau. Saya bilang begitu. Dia sampai ngomong buat anaknya itu laki-laki. Itu saya cuma jadi malu. Dia bilang gini, nah itu Om doain mama
Mama jadi malu. Kenapa? 2 hari loh. Langsung dia bikin lamaran tembus. Padahal dia bilang, Om saya memasuki lamaran kiri kanan tidak ada yang tembus. Jadi pertanyaan cuma satu, tanpa Tuhan tidak akan terjadi. Jadi saya datang tepat waktu. Itu Tuhan bukan saya. Saya cuma bilang buat ibuku bersyukur aja ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya tidak minta apa-apa. Cuma saya minta Bu, apa yang terjadi itu karena kemurahan Tuhan. Saya bilang buat dia. Dan saya katakan yang jujur buat dia. Bu, satu hal Om katakan. Om tidak minta harta benda. Om juga tidak mau bekerja kayak gini. Permintaan Om cuma satu. Apa ibu tahu rahasianya? Saya ini mau melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana yang Tuhan mau buat saya adalah jika ada orang yang sakit atau orang yang susah, minta doa saya akan melakukan itu. Itu hati saya. Dan saya sudah siap untuk dipanggilkan. Dia rasa sedih. Dan dia cuma minta doa. Om tetap doain saya untuk bisa membayar dia punya hutang. Jadi kita sama-sama belajar dari poin-poin ini. Saya harap ini kesaksian yang luar biasa. Siapapun bisa